Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa sallu sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Karim wa asdaqul qailin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Qala Nabi SAW, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Rektor, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi terkejut ketika saya melihat Pak Abdullah naik ke atas mimbar. Saya pikir saya mau diganti ceramah, padahal saya sudah mempersiapkan diri untuk ceramah di hadapan para jamaah. Ini rugi kalau saya diganti hari ini, sekalipun saya tahu honornya tidak ada. Tapi Prof. Mardan tadi mengusulkan untuk lain kalinya minimal honornya 1 juta. Diawali oleh Pak Prof. Mardan Pewarisati yang akan memberi sumbangan. Hadirin jamaah yang saya muliakan, nama Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau disebutkan namanya sebanyak 137 kali yang terdapat di 25 surah Al-Quran. Bahkan separuh dari surah-surah Al-Quran itu, separuh dari ayat Al-Quran itu ada sejarah kisah Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Ibrahim hanya 69 kali. Nabi Nuh itu sebanyak 43 kali. Ada Nabi Adam, Nabi Isa masing-masing 25 kali. Nabi Ismail alaihissalam itu 12 kali. Dan beberapa nabi-nabi yang lain yang disebutkan puluhan kali namanya dalam Al-Quran. Sekalipun memang ada 1-2 nabi yang hanya disebutkan namanya sekali atau 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ilyas itu 2 kali dan Ilyasa, sehingga karena mungkin namanya jarang disebut dalam Al-Quran, jarang sekali, hampir tidak ada orang yang diberi nama dengan Ilyasa, kecuali siapa itu Pak Rektor? Ada profesor kita di Jogja ya, namanya Profesor Ilyasa, yang sudah meninggal baru ini. Mungkin itu juga yang menyebabkan tidak mau memberi nama Ilyasa, karena cepat meninggal. Ya. Sementara nama Rasulullah Muhammad SAW secara teks ayat itu hanya disebutkan namanya sebanyak 4 atau 5 kali di dalam Al-Quran. 4 kali dengan nama Muhammad dan 1 kali dengan nama Ahmad. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Muhammadun rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar. Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu nama Muhammad dalam Al-Quran. Selain itu tidak disebutkan lagi.
Kalau dibandingkan dengan nama-nama nabi yang saya sebutkan tadi, pertanyaan besarnya adalah kenapa kok nama Muhammad itu kurang sekali namanya dalam Al-Quran, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mestinya beliau yang ratusan kali, bahkan ribuan kali. Itu pertanyaan yang saya pikir akan mengganggu kita semua, dan bisa jadi itu akan menjadi sebuah penelitian kenapa bisa itu terjadi. Oleh karena itu saya mencoba melihat, mengkaji ini, dan kemudian menemukan bahwa memang secara teks ayat nama Muhammad itu hanya 4 atau 5 kali dalam Al-Quran, tapi sebenarnya nama Muhammad dalam bentuk, istilah dalam bahasa Arab itu dhamair, kata ganti itu ratusan kali. Ratusan kali. Hampir semua kata kul di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Muhammad. Kul yang paling dikenal Pak Abdullah, 4 kul itu kan, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Semua kul itu merujuk kepada Muhammad. Ya, dan beberapa kul-kul yang lain itu hampir semua itu merujuk kepada Nabi. Hampir juga semua kata ganti kaf, ya ini kata dhamir ya dalam bahasa Arab itu juga merujuk kepada Nabi. Umpamanya kata wa yas'alunaka 'anil anfal, wa yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya itu banyak semuanya merujuk kepada Nabi. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, wa yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang al-anfal. Apa itu al-anfal? Dan seterusnya. Bahkan ya, saya menemukan beberapa ayat Al-Quran itu sepertinya tidak ada kata gantinya. Tiba-tiba kemudian Allah langsung menyebut dan menyindir Nabi. Kan biasa kalau kita ya, ada apa? Di sini banyak ahli bahasa Arab ya. Ada Pak Dr. Andi Darussalam, ini guru kita semua. Beliau ini ahli bahasa Arab. Saya menyebut tidak masuk Pak Supardi. Pak Rektor yang rujukannya itu ke Pak Supardi ya, kalau saya ke Pak Andi Darussalam. Kenapa saya menyebut beliau ini adalah ahli bahasa Arab? Karena ketika orang tes pasca sarjana dengan bahasa Arab yang menjadi tes utamanya, yang bisa lulus itu sekaliber Pak Andi Darussalam. Ya, nanti belakangan itu kan baru udah itu tes ya Pak Abdullah, baru Pak Abdullah bisa lulus. Jika tesnya masih ketat itu tidak bisa Pak Abdullah. Saya mengetahui beberapa kita itu susah sekali lulus itu, karena tesnya 2, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, gitu. Terkadang ya kalau dalam teks bahasa Arab itu, kalau damir itu damir baik namanya, mestinya kan ada rujukan sebelumnya. Ya, ada iwatnya namanya, ada tempat kembalinya itu dalam bahasa Arab. Tapi terkadang juga Allah langsung menyebut itu. Dan itu yang disebutkan, yang dijelaskan itu adalah Rasulullah. Makanya peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum ketika dia datang ke majelis Nabi, pada saat itu Nabi sedang menghadapi para petinggi bangsa-bangsa Arab, ya kabilah-kabilah Arab yang tidak mau mengenal, yang belum paham tentang Islam, terutama dari kalangan Najran ya, Nasrani Najran. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ini datang. Sahabat ini kan sahabat buta, tapi sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang kemudian langsung ke istilah Bugisnya itu langsung tengah-tengah. Dia tidak siapa di hadapan Nabi. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu datang, Rasulullah memperlihatkan satu gelagat yang tidak senang. Sifat yang tidak senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat miskin, tua, ya. Kemudian dia datang, Nabi tidak senang. Wajahnya berubah menjadi masam. Bahkan Nabi sampai dia membalikkan wajahnya, tidak mau melihat Abdullah bin Ummi Maktum.
Maka turunlah ayat langsung itu menegur Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Coba itu tidak ada pengantarnya Pak, tiba-tiba abasa. Ada orang, kan mungkin kalau kita terjemahkan begitu ya, ada orang yang mukanya masem, macukkan warna, abasa wa tawalla, kemudian dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika ada orang buta yang mendatanginya. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Tetapi ayat-ayat yang berbicara dan Muhammad di samping itu juga ditemukan ayat ternyata menyebutkan, menjelaskan tentang sifat Muhammad, tentang posisi Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyapa, mengkhitab para nabi dan rasul, itu semuanya memanggil namanya, Pak. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Hud, ya Ismail, dan seterusnya, itu langsung memanggil namanya. Tapi 4 ayat yang saya sebutkan tadi, ketika menyebut nama Nabi, tidak ada dalam bentuk khitab, tidak ada dalam bentuk panggilan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyapa Rasulullah, itu menyapa dengan memanggil dengan gelarnya. Makanya akan ditemukan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Itu kan menjelaskan jabatan Nabi. Dia panggil dengan jabatannya, wahai rasul, wahai nabi, wahai nabi yang berselimut. Dia tidak mengatakan, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran mengatakan ya Muhammad. Tidak ada. Ayat yang saya sebutkan tadi itu dalam bahasa Arab ya, semuanya dalam konteks khabari. Itu informasi. Muhammadun Rasulullah itu kan berita. Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijal. Muhammad itu bukan hanya sebagai bapak dari anak-anaknya, ya, dan seterusnya. Ya, wa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Karena Ahmad Muhammad itu kan sebenarnya artinya sama. Artinya sama. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat membedakan antara Rasulullah Muhammad dengan para nabi dan rasul yang lain. Kalau nabi yang lain itu dia panggil langsung namanya, ya Adam, ya Nuh, ya Isa, semuanya langsung dipanggil. Tapi Muhammad tidak pernah satu. Ini pembelajaran besar bagi kita bahwa ketika kita menghargai, menghormati, dan itu orang yang patut sebenarnya secara umur dan secara jabatan harusnya kita panggil. Jangan kita panggil namanya, tapi kita menyapa jabatannya. Tidak bagus sekali kalau kita panggil Pak Rektor, Pak Hamdan. Tidak bagus itu, Pak. Ya, jadi yang sering melakukan itu dirubahlah. Saya tahu beberapa teman-teman kita ya, Pak Hamdan. Nah, jangan. Yang paling bagus tepat itu sudah dengan ajaran Al-Quran, panggil jabatannya. Ya, panggil jabatannya. Itulah yang diperlihatkan. Nah ternyata di jamaah yang saya muliakan, ajaran Al-Quran ini ternyata itu memang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam itu datang. Jadi masyarakat jahiliyah itu tidak semua jelek Pak sifatnya. Ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Salah satu di antaranya itu jarang sekali menyapa namanya orang. Rasulullah ketika belum masih anak muda, itu dia disapa dengan lakabnya. Itu Al-Amin. Ketika dia sudah punya anak, dia disapa dengan menyebut anak laki-laki tertuanya, ya Abul Qasim. Orang Bugis Makassar itu hebat juga karena ibu di situ. Ya, bapaknya jelas. Ya, bapaknya jelas. Bahkan waktu saya tinggal di Jakarta dulu kuliah, ada Pak Kiai Dr. Andi Darussalam. Saya sama-sama beliau. Di tempat saya itu kan orang Bugis, kita semua dari Bugis Makassar tinggal di situ. Kebetulan yang kita kenal itu Ibu Desi. Ternyata Ibu Desi itu saya pikirnya Ibu Desi itu namanya, Desi nama pemiliknya. Ternyata anak tertua perempuannya Ibu Desi. Kalau ditanya, sehingga pernah ada yang bertanya, mana rumahnya ini, ibu siapa namanya? Kita tidak tahu. Karena yang kita kenal itu Ibu Desinya. Orang Bugis Makassar kan juga begitu, Pak. Saya selalu mengingat itu, kalau ada yang panggil bapak saya, abah saya, itu selalu mengatakan,
Mama saya ya, kalau panggil abah saya tidak pernah menyebut Abu Nawas, tidak pernah, selalu menyapa Abah Kamal, selalu begitu. Sebaliknya juga begitu, Emak Kamal, wah begitu. Itu ternyata tradisi masyarakat Arab yang kemudian tanda petik diadopsi di dalam Al-Quran, kan itu ajaran yang baik. Apa sebenarnya yang menyebabkan ada perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa Nabi yang lain dengan menyapa Muhammad Rasulullah? Tidak lain kecuali akhlaknya. Itu karena akhlak sebenarnya. Ini ayat yang saya bacakan pada pengantar tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu sesungguhnya kamu Muhammad. Di sini Allah menggunakan dua kalimat taukid namanya untuk mempertegas inna dan lam. Wa innaka la'ala, sesungguhnya kamu betul-betul Muhammad. Kan mestinya terjemahkan begitu, orang yang memiliki akhlak paripurna. Ya, Allah mempertegas begitu. Tidak hanya dikatakan anta apa ya, wa innaka ala khuluqin azim, tapi Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya Muhammad itu betul-betul memiliki akhlak paripurna. Ya, tentu dilihat dari akhlak Nabi. Kalau kita melihat akhlak Rasulullah, memang tidak ada bandingannya, Pak. Saya pernah membaca sebuah kisah dalam riwayat ya, Abdullah bin Abbas itu pernah bertanya kepada beliau ditanya dari seorang tabi'in. Bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana ya akhlaknya Nabi itu? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, jangan tanya saya. Kalau Anda mau tahu persis, tanyalah Aisyah. Tanya Aisyah. Orang ini mengatakan, ayo, kalau begitu temani saya pergi bertanya kepada Aisyah. Abdullah bin Abbas ternyata tidak mau, Pak. Kenapa tidak mau? Ya, ini perlu kita pahami dalam sejarah, dan itu betul bahwa sampai ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, itu masih ada clash itu antara Ahlul Bait dengan kaum terutama dari keluarganya Abu Bakar. Itu tidak mau. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, pergi tanya dia. Tapi kalau sudah mikuna tanya, bagaimana akhlak Nabi, datang lagi ke saya, sampaikan ke saya bagaimana akhlaknya Nabi. Jadi dia tidak mau langsung gitu. Maka sahabat ini datanglah, tabi'innya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya, apa kata Aisyah? Karena khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah, kalau Anda mau lihat Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita mau melihat akhlak Nabi SAW, maka seluruh hal yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang pertama melakukannya itu adalah Nabi. Dan ketika akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan, akhlak yang buruk ya, yang jelek yang disebutkan dalam Al-Quran, maka orang yang paling pertama menjauhi itu adalah Rasulullah. Itu adalah. Jadi bagaimana Nabi bergaul dengan sesamanya. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan kalau dulu pembantu rumah tangga, sekarang naik pangkatnya menjadi asisten rumah tangga. Makanya jelek juga didengar kalau pembantu rektor. Jelek juga dengar itu. Yang bagus ya sudah wakil rektor. Ya. Ini siapa namanya? Sahabat itu namanya Anas bin Malik. Beliau bercerita begini, khadamtu Rasulullah SAW asyara sini. Saya pernah ya membantu Nabi menjadi asisten rumah tangga Nabi itu 10 tahun lamanya. Asyara sini tidak singkat itu, Pak, 10 tahun. Ya, kata beliau, maka liufan katu, tidak pernah beliau menyampaikan kata kepada saya selama 10 tahun. Coba kita itu, Pak, kalau ada pembantu kita, semuanya jadi bos. Bapaknya, istrinya, anak-anaknya, luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan ya, di negara di mana Al-Quran itu diturunkan, itu paling garang itu terhadap para pembantu, Pak. Orang Saudi, ya dikawin ya. Nanti saya bawa ke rumahnya Pak Subhan itu. Apalagi di Saudi saja, luar biasa itu kemampuan mereka. Sepertinya ini kembali pada sifat semulanya. Sifat semula masyarakat Arab kan begitu. Kalau perempuan itu gatal tangannya kalau dia tidak colek. Ya untung kalau hanya dicolek saja. Itu hanya dicolek. Masyarakat Arab kan begitu awalnya.
Ini luar biasa, tidak pernah 100%. Maka li ufan qattu, maka li lima fa'alta kaza wa hala fa'alta kaza. Dia juga tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kau kerjakan itu? Coba kalau kita di masjid ini Pak ya, ada sedikit yang salah, banyak sekali yang protes. Kenapa begitu anunya itu? Mestinya ini begini, warnanya begini. Banyak sekali itu Pak kritikan kepada pengurus masjid. Luar biasa banyak. Cuma ya harus kita tutup telinga, kan ini kebaikan. Ya lesnya sih, ya itu begitu. Nabi itu 100% tidak pernah ngomong seperti itu. Kenapa kau kerjakan itu? Kenapa bentuknya begini? Tidak pernah terjadi kepada Rasul. Ya, itulah akhlak. Nah, kita bisa lihat juga ayat yang saya bacakan tadi yang menggambarkan sedikit akhlak Rasulullah. Karena kalau kita mau bahas semua luar biasa kan, ya itulah sebabnya kenapa kemudian Al-Quranul Karim itu lebih separuh isinya itu adalah akhlak. Karena memang itu adalah misi utama Rasulullah. Yang lebih separuh di dalamnya, termasuk ya kriteria orang yang bertakwa yang oleh Pak Dekan Tarbiyah kemarin menyebut predikat tertinggi, justru kriteria itu lebih banyak pada akhlak, bukan pada akidah dan syariah. Bukan pada akidah dan syariah. Coba kita banyak baca itu. Ya, umpamanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu kan as-sarra' wad dharra itu kan akhlak sebenarnya. Itu lebih pada akhlak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz itu akhlak, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas itu akhlak semua itu. Karena kalau orang yang tidak berakhlak dengan baik, kalau dia muslim pasti masuk surga itu. Sekalipun digocok dulu di neraka. Ya, istilahnya siapa itu digoci di neraka. Nah, begitu itu. Ya, istilahnya Pak kampungnya Pak Rektor itu digoci Pak. Kalau kita mau makan apa itu popcorn ya. Itu kan ada kumpulan baru dikasih masuk itu baru digoreng begini, enak juga. Saudara minta sapinya di situ juga. Wah itu enak, lezat sekali dimakan itu. Itu mungkin yang membuat saya pasti begitu juga kampungnya Pak ya. Pak Abdullah juga kampungnya begitu. Bukan hanya kampung saya dan kampungnya Pak Rektor. Gitu. Itu luar biasa. Bagaimana sifat Rasulullah? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar. Dan ini juga melekat pada sahabat, ya bukan hanya pada Nabi. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad dan para sahabatnya maksudnya asyiddaw 'alal kuffar. Itu sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, kita di sini kelemahan kita sekarang. Waduh, kalau sama orang kafir, apalagi Pak Abdullah jurusannya itu sangat baik terhadap orang yang non-muslim. Asyiddaw 'alal kuffar. Tegas, ya tegas, bukan keras ya. Beda itu keras dengan tegas. Ya, tegas kepada orang kafir. Asyiddaw, tapi kepada sesama umat Islam itu ruhamau bainahum. Mereka sangat kasih sayang kepada mereka. Akhlak Rasulullah SAW banyak sekali digambarkan dan bahkan pernah itu menjadi sayembara. Maaf ya kalau saya mengutip apa yang ditulis oleh seorang ahli sastrawan pada masa dinasti Ayyub, Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia melihat kondisi umat Islam itu sangat melemah. Kemudian mereka bertanya kepada para ulama apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk membangkitkan gairah umat Islam itu untuk kembali lagi kepada ajaran agama. Diberikanlah banyak masukan. Salah satu masukannya adalah coba tuliskan sejarah Rasulullah SAW supaya bisa dibacakan kapan saja, di mana saja, dan itu disembahkan. Dan yang menjadi pemenang itu adalah Abu Ja'far namanya. Kebetulan kampungnya namanya Barzanji, maka disebutlah Abu Ja'far Al-Barzanji. Salah satu kutipan itu di bagian terakhir ya, bagian terakhir dari Al-Barzanji itu dia mengatakan begini. Satu saja kita ikuti itu Pak sudah luar biasa. Maaf kalau saya tidak terlalu lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah SAW, Nabi SAW itu adalah orang yang sangat memiliki syadidal haya. Bahasa Inggrisnya itu matang siri. Sebaliknya itu makula siri. Dia memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Syadidal haya. Syadidal haya. Ya. Salah satu mungkin kalau
apa ya, kalau bentuk makura siri itu alena nama ceramah, salat tarawih, sudah ceramah pergi. Makura siri ini apa ya? Ini kurang malu ini penceramah ini, masa dia pergi, dia ceramahkan tentang kelebihan salat tarawih, baru dia pergi tidak salat tarawih. Katanya ada rasanya, itu kan namanya makura siri. Banyak sekali contoh-contoh. Ya, mudah-mudahan banyak kena ini. Karena maaf ya, saya kebetulan orang imam, saya ditanya kemarin itu pengurus masjidnya, Ustaz, langsung dia tanya begini, Ustaz, mondok miki matakan? Saya bilang maksudnya? Saya bilang iya, saya tinggal. Nah, kenapa kita tanya begitu? Hampir tidak ada Ustaz Pak yang tinggal ceramah, yang tinggal tarawih. Saya bilang, parah ini Ustaznya kalau begini, amplop saja nanti jalan. Ya, jadi itu namanya syahid al-hayat. Bahkan ada satu peristiwa, ya, saya singgung sedikit, ini mungkin yang terakhir. Ada satu peristiwa ketika Nabi SAW, ada seorang sahabat itu yang suka sekali membuat ketawa, yaitu para sahabat. Dia apa istilahnya? Pokoknya senang sekali membuat ketawa. Dan kemudian para sahabat tertawa dan Rasul pun ikut tertawa sampai kelihatan gigi taring. Kelihatan gigi taring. Apa yang terjadi? Pada saat itu muka Rasulullah SAW berubah menjadi merah. Kelihatan malu sekali. Inilah sifat malu sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada kita. Dan ternyata kata Rasulullah SAW, al-imanu bidun wa sabruna syu'bah, iman itu sampai lebih 60 tingkatan. A'laha yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah derajat keimanan yang paling tinggi. Wadnaha, dan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq. Ketika kita membuang sesuatu yang menyakitkan di tengah jalan, kita ambil itu, kita buang. Ataupun mengambil tisu yang ada di jalan sana, kita ambil, kita simpan di tempat sampah. Itu bagian dari iman itu. Nah, Nabi kemudian mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dari 20 menit, lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.